Ya, pemirsa, DKI Jakarta kembali naik menjadi level 2 lantaran tingginya penyebaran COVID-19. Data 3 Januari menyebutkan 694 orang dirawat akibat COVID-19. Dari angka itu, 162 orang terjangkit varian Omikron di tengah ancaman COVID-19 dan Pemprov DKI menggelar sekolah tatap muka 100%, lebih 10.400 sekolah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2022 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. DKI Jakarta termasuk wilayah yang masuk PPKM level 2. Aturan itu berlaku mulai Selasa pagi. Peningkatan status itu bukan tanpa alasan. Data COVID-19 DKI Jakarta 3 Januari pukul 10 waktu Indonesia Barat menyebutkan sebanyak 694 orang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19. Dari angka itu, 162 terjangkit COVID-19 varian Omikron. Di tengah ancaman COVID-19 dan status PPKM level 2, Pemprov DKI Jakarta justru memberlakukan sekolah tatap muka dengan kapasitas 100% di hampir seluruh sekolah di Jakarta sejak Senin 3 Januari. Salah satu sekolah yang menggelar sekolah tatap muka 100% adalah Sekolah Dasar Negeri 08 Kenari, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Siswa diperiksa protokol kesehatannya secara ketat. Selain tetap menjaga jarak di dalam kelas, jam istirahat pun ditiadakan. Murid juga tidak diperbolehkan membawa makanan dari rumah dan hanya membawa minuman. Pihak sekolah mengimbau orang tua memberikan putra-putrinya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Beberapa orang tua memberikan cemilan kepada anaknya untuk dimakan agar tidak merasa lapar. Ya, saat ini DKI Jakarta sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Namun di tengah kondisi saat ini, Omikron atau kasus Omikron COVID-19 semakin menaik dan saat ini status Jakarta menjadi level 2. Kemudian bagaimana pembelajaran tatap muka di tengah naiknya jumlah ataupun angka kasus COVID-19 yang naik saat ini? Kita akan bahasnya, sudah ada bersama saya di studio saat ini Bapak Taga Rajagah selaku Kabid Humas Disdik DKI Jakarta, dan juga telah tersambung bersama kami melalui via Zoom Bapak Indra Harismiaji selaku pengamat pendidikan. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Malam, baik. Pak Taga. Malam, Mas Indra. Ya, baik, Pak Taga. Saya ke Pak Taga dulu ya, Mas Indra ya. Jadi begini Pak Taga, ketika kondisi saat ini Kementerian Pendidikan sudah mengatakan boleh melakukan tatap muka 100% begitu ya. Tapi di sisi lain jumlah Omikron saat ini semakin meningkat dan apalagi Jakarta saat ini naik menjadi level 2 statusnya begitu. Kemudian bagaimana aturannya dan kemudian apa yang membuat pertimbangan kalau PTM ini akhirnya dibuka? Baik, secara regulasi memang ada dua hal ya. Satu, terbitnya SKB 4 Menteri. Di situ disyaratkan memang untuk wilayah yang PPKM level 1 atau 2 bisa melaksanakan PTM 100%. Lalu Dinas Pendidikan menerbitkan Kepdis nomor 1363 2022 terkait juknis PTM di DKI Jakarta. Itu jelaskan ketika level 1 dan 2 masih boleh menggunakan atau membelajarkan anak secara 100%. Itu dari sisi regulasi. Empirisnya juga kan kondisi jumlah vaksin untuk pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80%. Ini menunjukkan herd immunity di tingkat kalangan pendidik itu bisa dijamin lah. Kemudian juga jumlah vaksin untuk usia lansia adalah 50%. Lalu vaksin anak-anak yang memang saat ini sedang dipercepat ya, usia 6-11 tahun itu posisinya pada angka hampir 60% lebih. Itu artinya untuk kondisi seperti ini Dinas Pendidikan Jakarta menerapkan PTM 100% ini sebenarnya dasar seperti itu. Bagaimana ketika Omikron ini saat ini ya ada tambah 162, ya kita berharap tidak akan terjadi di PTM ya. Namun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika PTM berlangsung, Satgas COVID tingkat sekolah itu kita efektifkan. Efektifkan, baik. Ya, sejak 2 hari ini kita monitoring ke sekolah-sekolah, kita mengingatkan ke teman-teman guru agar konsisten, komitmen untuk mengingatkan anak kita. Mengingatkan anak perilaku hidup sehatnya agak sulit dibanding mengajarnya. Karena mereka ketemu teman lama, baru ketemu ya, lalu diingatkan untuk bagaimana memakai masker yang benar, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu yang
memang saat ini kita ingatkan gitu. Baik, tapi dari sisi Disdik DKI Jakarta sendiri bagaimana ketika Kemendikbud menyatakan bahwa silahkan PTM dan tidak ada yang boleh Pemda melarang begitu ya. Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ketika saat ini kondisinya adalah boleh daring. Ya, bagaimana kebijakan yang akan diambil? Ya, artinya gini, secara universal PTM ini 100%. Secara umum ya, artinya diikuti oleh seluruh siswa, seluruh satuan pendidikan. Namun manakala ada masyarakat yang masih khawatir, masih kurang yakin atau sangat mengerti bahwa kondisi anaknya kurang bisa, artinya inilah bahasanya lah ya, takut, maka boleh saja orang tua menyampaikan kepada sekolah. Artinya komunikasi ke sekolah, ke guru, ke kepala sekolah bahwa saya ingin pembelajarannya dengan e-learning saja. Artinya tetap sebenarnya pelayanannya itu tatap muka langsung di sekolah. Kita ingat seluruhnya ruhnya ini inginnya bahwa loss learning yang kita khawatirkan ini bisa kita minimalisir. Namun kan kita ketahui juga ancaman varian baru kan cukup juga mengerikan gitu. Makanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta bukan berseberangan dengan kementerian, bukan, tetapi kita memberikan kebijakan untuk orang tua yang masih khawatir. Saya yakin orang tua juga karena tahu orang anaknya seperti itu. Gitu. Baik, saya ke Pak Indra. Pak Indra, melihat kondisi saat ini PTM yang sudah dibuka 100%, dari pandangan Anda seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Ya, yang harus kita sadari bersama, pandemi ini belum berakhir ya. Kelihatannya di Indonesia itu melandai, nggak terlampau banyak, tapi kita sudah lihat hari ini Jakarta meningkat kan, dan statusnya naik dari level 1 ke level 2 PPKM kan. Artinya kita masih jauh dari usainya pandemi ini. Di negara-negara lain bahkan seperti Eropa, Amerika itu betul-betul meningkatnya signifikan karena varian Omikron ini paling gampang menular, cepat sekali menularnya kan begitu. Jadi kondisinya masih sangat berbahaya. Dan kalau dari saya baca rilis dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga belum menyarankan tatap muka 100%, khususnya untuk anak usia 6-11 tahun. Itu belum disarankan oleh IDAI. Dan saya mengacu ke ahli kesehatan tentunya, mengatakan belum aman. Jadi saya sih menyarankan untuk Dinas Pendidikan DKI melihat lagi kebijakan ini. Memang betul sudah sekian lama banyak sekali yang sekolah-sekolah tidak mampu untuk melaksanakan pembelajaran daring secara optimal, tetapi yang harus diingat tugas utama dari pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan jadi nyawa itu sangat penting. Dan kita tetap bersama-sama berupaya untuk bagaimana pembelajaran yang berbasis teknologi ini bisa efektif kan gitu. Saya ini termasuk orang tua juga yang belum mengizinkan anak saya untuk yang khawatir ya. Karena kondisi Omikron ini betul-betul sangat berbahaya dan anak saya SMP nih, tapi saya lihat cara dia sendiri untuk cara memakai masker, menggunakan itu masih nanti sering lupa nih kan begitu. Baik, Pak Indra. Yang sangat bahaya. Baik, Pak Indra, menurut Anda kira-kira perlu pengawasan tidak di lapangan yang harus diekstrakan begitu terkait dengan kondisi saat ini? Sangat penting dan menurut saya tadi saya sih menyarankan untuk DKI Jakarta dan juga tempat-tempat lain jangan dulu 100% kan. Karena kita bisa melihatlah dari PTM terbatas, kita bicara semester yang lalu, itu saja banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan, itu belum 100%. Karena memang kita tidak punya SDM, kita tidak punya juga ya yang tadi dikatakan lah namanya anak-anak kan begitu lama nggak ketemu temannya, begitu ketemu peluk-pelukan, euforianya tinggi ya. Apalagi anak SD misalnya, maskernya lucu, tukeran masker, waduh kan gitu. Itu yang sangat mungkin terjadi dan sebetulnya sudah terjadi kan. Nah ini akan sangat sulit dikontrol pelaksanaan ini di sekolah. Baik, Pak Indra, kita akan membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan masalah PTM terbuka dan tingginya Omikron ini
Kemudian kita akan melihat apakah proses pembelajaran tatap muka yang berlangsung selama 6 jam akan lebih efektif dibanding dengan sebelumnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.